dan diberkahi atas materi yang akan kita pelajari. Karena kita juga, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh siapa ya? Mbak Amel, Bu. Oh, Mbak Amel. Ayo Mbak Amel, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, perilaku beriman kepada malaikat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian dapat menjelaskan iman kepada malaikat, pengertian dari malaikat, nama dan tugasnya, serta dapat mengaplikasikan perilaku beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nararia Hadir. Oke. Tasya Hadir. Dia Hadir. Amel Okta Hadir. Emil hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya diberi kesehatan untuk hadir dalam materi hari ini. Jadi kita mulai dari iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo yang bisa angkat tangan. Kalau tidak bisa saya tunjuk ya. Yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Silakan. Malaikat sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis Anbiya, Quran surat Al-Anbiya, hadis ya, ayat 21. 19 ya. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastasirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa ampuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Lanjut, iman kepada malaikat termasuk. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Setelah itu ada sifat-sifat dan perilaku malaikat. Mbak Diah, tolong dijelaskan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Diyah Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. 3. Malaikat tidak makan dan tidak minum. 4. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. 5. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis
berzikir. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah itu nama dan tugas malaikat. Malaikat ada berapa yang harus kita imani? Yang wajib kita imani? Ada 10. Hafal semua ini? Hafal, Bu. Ayo coba dibunyikan. 1. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Namanya saja. Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Oke. Itu nama-nama dari malaikat yang wajib kita imani. Selanjutnya, malaikat-malaikat itu tentunya memiliki tugas tersendiri. Ayo Mbak Nara menjelaskan tentang tugas dari malaikat. Silakan Mbak Nara. Jibril, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh al-Qudus, Ar-Ruh al-Amin dan Namus. 2. Mikail, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, membaskan angin dan memberikan rezeki. Israfil, malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Israil, malaikat Israil bertugas menyebut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. Nakir, malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Raqib, malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Atid, malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Ridwan, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni juga. Malik, malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Oke. Hikmah dari iman kepada malaikat apa? Ayo. Siapa yang mau ambil? Hikmah iman kepada malaikat. Saya, Bu. Silakan. Hikmahnya memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. 2. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. 3. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. 4. Memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah SWT. Setelah itu perilaku iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ada objek iman dan contoh perilaku. Di sini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. Ayo Mbak, mulai dari Mbak Ukta dari malaikat Jibril dan Mikail dijelaskan. Iman kepada malaikat Jibril, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Setelah itu, Iman kepada malaikat selalu memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari musibah dan buruk dunia maupun saat terjadi
malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang materi iman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat, perilaku beriman kepada malaikat. Oke, untuk mendalami materi hari ini kita akan belajar lebihnya kan. Saya bagi kelompok ya. Oke, Bu. Kelompoknya Tasya kelompok 1, kelompoknya Okta kelompok 2, kelompoknya Mbak Emil kelompok 3. Bisa? Bisa. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya punya pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Iya, Bu. Yang ini masih pertanyaan yang mudah. Semua bisa jawab. Nanti kalau aku sebutkan misalnya penciptaan, kalian langsung oh iya saya lupa jelaskan dulu. Permainan ini untuk menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Jadi nanti kalau aku bilang penciptaan, nanti kalian jelaskan ya satu-satu. Dari kelompok 1 saya kasih di malaikat, kelompok 2 di jin, kelompok 3 manusia. Jadi kalau nanti saya bilang penciptaan, nanti kamu dijelaskan. Iya. Malaikat diciptakan dari, jin diciptakan dari, manusia diciptakan dari, itu ya. Iya, Bu. Fokus 1, 2, 3. Termasuk makhluk apa? Jin, manusia dan malaikat. Malaikat termasuk makhluk gaib. Pak, jin termasuk makhluk gaib. Makhluk surya. Lihat rasa takut. Penciptaan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Bisa dari tanah. Fungsinya, sifatnya malaikat apa? Selalu patuh dan taat kepada Allah perintah Subhanahu Ada wa yang taala. patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Durhaka ya, bukan durhaka. Durhaka, oke? Siap. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Terus, makan apa minum mereka? Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Apa yang makan tidak makan tidak minum itu siapa? Jin. Manusia makan dan minum. Pikirannya gimana? Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah. Pikirannya berubah-ubah. Jadi manusia dan jin sama ya pikirannya ya. Bahaya. Terus nafsu. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Mempunyai nafsu. Manusia mempunyai nafsu. Oke, lanjut. Nanti dari sini royoan ya. Ya, Bu. Nanti akan saya sebutkan objek iman. Nah, kalian nanti jelaskan halo. Nanti kalian jelaskan contoh perilakunya. Misal, contoh ya. Iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya adalah selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dalam kehidupan sehari-hari. Terserah kalian mau jawab yang ada di sini atau yang ada di sini, terserah ya. Tetap kelompok 1, 2 dan 4. Ya, mana dulu yang paling cepat, oke? Ada 9 ini nanti. Kita ada skor ya nanti ya. Ada reward di dalam, oke? Fokus 1, 2, 3. Iman kepada malaikat Israel. Saya. Ayo Bapak.
selalu berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya dan dari api neraka. Tadi Mbak Okta nomor berapa? 2. Oke, 1 poin ya. Iman kepada Muka Junakir. Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan jalan tubuh dan diringankan dari siksa kubur. Jadi kita harus memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Setelah itu, ayo manusia ini kan jawab dari tadi ya manusia ya. Iman kepada malaikat. Israel. Saya Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Jadi selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, iman kepada manusia sudah. tapi malaikat belum dulu. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan baik ucapan maupun perbuatan. Aktif menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan menjauhi perilaku tercela. Jadi contoh perilaku mengimani malaikat, tauhid dan adil adalah menjaga perilaku sehari-hari. Disimpulkan seperti itu ya. Terus iman kepada malaikat Jibril. Saya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Ya, bagus. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Beriman kepada malaikat. Ridwan. Saya dulu Bu. Saya Lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Jadi iya untuk masuk surga. di surga dengan aman. Bagus. Oke. Untuk materi hari ini ada yang kurang kalian pahami atau tidak? Sudah paham Bu. Sudah paham? Gimana teman-teman yang lain? Manusia paham? Manusia? Jin paham? Jin? Paham. Malaikat paham? Paham Bu. Oke. Jadi sudah saya cukupkan saja ya untuk hari ini. Ya semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ingat, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kita harus sadar ada malaikat yang selalu berada di sekitar kita. Kita harus selalu menjaga perilaku. Harus selalu menjaga apa? Perilaku. Kok nggak pengumpul untuk KB? Ayo, harus menjaga apa? Perilaku. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah